Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ikhtiar kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kesolehan, ketaatan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang sangat besar. Mudah-mudahan ini menjadi alamah, menjadi tanda bahwa kita termasuk hamba-hambanya yang selalu layak mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan karunia Allah, mendapatkan hasanat di dunia, kebaikan-kebaikan di dunia. Dan insya Allah itulah catatan-catatan untuk kita mendapatkan hasanat fil akhirah, kebaikan-kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pula ikhtiar kita untuk terus-menerus mengikuti, meneladani, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Diberikan juga oleh Allah kemudahan, kelancaran, mudah-mudahan. Ini juga pertanda yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, insya Allah kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak dan berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salah satu sunnahnya adalah pada hari ini kita sudah menunaikan salat berjamaah, dan insya Allah kita akan melaksanakan thalabul ilm, majelis ilmu yang menjadi salah satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini Bapak Ibu kita akan membahas khasais surah Al-Ankabut. Al-Ankabut bahasa Arab artinya laba-laba. Kenapa Allah menamakan surat ini dengan surah Al-Ankabut? Al-Ankabut adalah jenis hewan yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di adalah ad'aful hayawanat fa ad'afu buyutaha. Ini termasuk hewan yang lemah. Karena lemahnya, maka rumah yang dibangunnya juga lemah. Manusia yang unggul, makhluk yang unggul, maka bangunan yang dibangun oleh manusia lebih unggul dari bangunan yang dibangun oleh makhluknya yang lemah. Inilah satu catatan. Kenapa inna awhanal buyut, rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba? Karena laba-laba adalah hewan yang lemah. Semakin lemah makhluk Allah, semakin lemahlah apa yang dibuatnya. Semakin kuat dan unggul makhluk Allah, semakin kuat juga yang dibuatnya. Alhamdulillah manusia termasuk makhluk yang diunggulkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Maka yang dibuat oleh manusia lebih unggul, lebih mulia dari yang dibuat oleh makhluknya yang lain yang lebih rendah dari manusia, termasuk Al-Ankabut. Ya. Catatan ini juga sesuai dengan catatan ilmiah. Dalam konteks tafsir al-ilmi diilmiahkan. Padahal maknanya kalau kita bahas sesuai dengan ayatnya 41, Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Inilah tafsir ilmi, analisis ilmiah dan bersifat kontemporeri dan bahkan berkembang terus ketika manusia ilmu pengetahuannya berkembang.
salah satunya adalah analis ilmiah bahwa serangga ini bentuknya jaring-jaring dan terbuatnya dari air ludahnya. Masya Allah. Yang disebut dengan benang sutra. Yang dihasilkan dari perutnya. Fungsi dari sarangnya adalah sebagai pemangsa hewan lain yang menjadi makanannya. Ini ilmiah. Namun kita tidak bahas tafsir ilmiahnya karena itu domainnya para ilmuwan. Namun ayat ini juga mengisyaratkan bahwa ketika manusia bergantung kepada yang lemah, maka lemahlah manusia itu dan semua yang dijadikan alat ketergantungan. Bapak Ibu, harta ini kuat atau lemah? Kalau manusia bergantung kepada harta, ketika harta itu kita katakan lemah, berarti manusia yang bergantung kepada harta adalah manusia yang akan lemah juga. Apa yang paling kuat di muka bumi ini? Al-iman at-taqwa. Ketika manusia bergantung kepada imannya, bergantung kepada takwanya, maka manusia itu akan unggul, akan mulia. Kenapa? Kemuliaannya sesuai dengan apa yang ia bergantung kepadanya. Ini bentuk perumpamaan. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, konteksnya adalah orang yang syirik. Orang yang mempersekutukan Allah berarti dia mengambil selain Allah. Dan semua yang selain Allah adalah lemah. Kenapa kemudian dikorelasikan dengan laba-laba? Dalam pandangan para ilmuwan, di antara serangga yang paling lemah adalah laba-laba. Maka yang dibuat oleh yang paling lemah pasti adalah sesuatu yang lemah. Wallahu a'lam. Karenanya wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sungguh rumah yang paling rapuh, rumah yang paling lemah adalah rumah sarang yang dibuat oleh makhluk yang lemah, yaitu laba-laba. Law kanu ya'lamun. Kalau orang-orang musyrik ini mengenal, mengerti dan mengetahui siapa yang kuat dan siapa yang lemah, wallahu a'lam. Jadi penamaan suratnya karena ada kata al-ankabut di ayat 41 dan dijadikan oleh Allah sebagai tamsil, perumpamaan. Perumpamaannya konteksnya mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di surat Al-Ankabut karakteristik dari segi pembahasan, karena yang ditemukannya cuman karakteristik pembahasan. Keutamaan surat ini tidak ada yang khusus. Sebagaimana ada keutamaan yang khusus dari surat-surat yang lain yang sudah kita bahas. Al-Baqarah ada keistimewaan yang khusus. Ali Imran juga ada. An-Nisa tidak ada. Al-Maidah tidak ada. Al-An'am ada. Turunnya sekaligus di malam hari. Surat ini tidak ada keutamaan yang khusus. Keutamaannya menggunakan keutamaan yang umum. Siapa yang baca Quran, sudahlah itu kebaikan 10 lipat kali ganda. Satu huruf dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis muttafaqun alaih. Karenanya yang ada, kata Syekh Amru Khalid hafizallahu, adalah karakteristik pembahasan karena keutamaannya tidak khusus. Dan tidak mungkin kita mengutamakan surat dengan ijtihad. Wah, surat ini kalau dibaca ya mempengaruhi apa? Enggak ada. Surat diutamakan, yang mengutamakannya adalah yang utama, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh pakai ijtihad. Wah, ini andayanya, analoginya begini. Orang yang buat mobil itu lebih tahu keunggulan mobil itu, bukan orang yang nggak buat mobil. Kalau yang nggak mau buat cuman andai-andai. Kira-kira mobil begini ini tahannya sekian tahun, masih andai-andai, Pak. Yang buat, yang ngerti, yang tahu mobil ini kekuatannya sekian tahun, keunggulannya ini, ya, interiornya begini, eksteriornya begini, itu. Demikian juga Al-Quran kalamullah, maka yang mengetahui keutamaan ayat surat per surat adalah wahyu. Tidak boleh ijtihad.
Begitu. Dan tidak ada keutamaannya yang khusus yang ada di riwayat, maka kita menggunakan keutamaan atau karakteristik dari perspektif pembahasannya. Pembahasan yang pertama, ada dua yang Allah sampaikan tentang praduga manusia, perkiraan manusia. Pertama perkiraannya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira tidak akan atau dibiarkan ia mengatakan beriman namun mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Manusia mengira tidak diuji oleh Allah. Perkiraan ini dibantah oleh Allah di ayat ketiga, walaqad fatanal ladzina min qablihim. Jadi kalau ingin lebih dimuliakan, diunggulkan, maka siap-siap diuji. Ya, ini bapak-bapak yang naik pangkat aja kan ada ujiannya. Ya, saya sebagai dosen kalau ingin naik juga ada ujiannya. Siapapun mereka yang sedang belajar kalau ingin naik ke kelas berikutnya juga ada prosesi ujian. Ujian itu baik. Ujian itu harus. Ujian itu pasti. Baik, harus, dan pasti. Enggak ada manusia yang tidak diuji. Hanya bedanya, kalau orang beriman diuji itu untuk naik. Kalau yang tidak beriman diuji bukan untuk naik, tapi untuk hukuman. Begitu, ujian adalah baik, ujian adalah positif, ujian adalah sebuah keharusan, ujian adalah sebuah kepastian dalam hidup ini. Namun kata Allah, manusia mengira tidak diuji oleh Allah, perkiraan yang salah. Maka Allah jawab dengan ayat ketiga, sungguh kami dulu pun sama orang-orang sebelum kalian kami uji. Ada yang sukses, ada yang gagal. Itulah alat Allah untuk mengangkat manusia, dan alat manusia juga untuk mengangkat manusia yang lain melalui ujian. Nggak ada di dunia itu nggak ada ujian. Katanya ini dalam buku At-Tarbiyah Al-Islamiyah, Al-Imtihanu Syarrun Labudda Fihi. Saya ingat dulu waktu belajar di Gontor ada At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Ujian itu buruk katanya, kata para ulama pendidikan. Namun harus, makanya bagaimanapun orang ini ujian nggak bagus, tetap harus ada. Karena kalau tidak ada ujian, bagaimana kita mengetahui bagaimana yang membuat itu tahu? Allah Subhanahu wa taala pun demikian sunnatullahnya, semua manusia pasti diuji. Yang kedua, ini perkiraan lagi dari manusia, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ayyasbiquna. Manusia yang berbuat maksiat atau berdosa mengira bisa luput dari azab Allah, maka Allah bantah, tidak akan pernah Allah melupakan baik orang yang berbuat baik atau orang yang berbuat dosa. Semuanya tidak ada yang luput. Perkiraan manusia, tenang, nggak apa-apa kok, aku salah, aku maksiat. Buktinya aku tidak ada masalah, aku terus tidak ada apa-apa dalam kehidupanku. Ini perkiraan manusia. Kata para ulama tafsir, kenapa manusia mengira begitu? Karena ia melihat ada beberapa orang yang berbuat maksiat tapi lancar jaya. Maka perkiraan itu muncul dari manusia. Allah katakan tidak. Dan Allah benarkan memang mereka mengira. Namun perkiraan mereka harus diluruskan oleh Allah. Maaf. Ketika ada manusia-manusia yang belum diuji oleh Allah, dalam tanda kutip, yang belum diberikan balasan oleh Allah, dalam tanda kutip, bukan berarti Allah luput atau lupa. Tapi itu adalah kehendak Allah yang maha kuasa. Berarti yang nggak tahu kita serahkan sama Allah aja, karena Allah yang maha tahu. Tapi keyakinan kita dua hal ini adalah dua hal yang bertentangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah perkiraan, maka Allah membuat petunjuknya. Petunjuknya adalah
bersungguh-sungguh itu ya sama dengan kesuksesan. Dalam pepatah bahasa Arab, manjadda wajada. Ini masyhur, bahkan sudah ada bukunya. Siapa yang bersungguh-sungguh mendapatlah ia. Ini sunnatullah. Tidak akan berubah sampai hari kiamat. Kenapa? Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Fatir ayat 15, tidak akan pernah kita menemukan perubahan, pergantian dalam ketetapan dan ketentuan Allah. Salah satunya ini ayat ke-6 dan ayat 69, man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Orang yang bersungguh-sungguh, maka kesuksesannya, karena ini bahasa Arab ditutup-tutup ini ya, domir kalau bahasa kitanya ya. Sesuatunya ada kata yang Allah tutup, itulah ya tugasnya para ulama untuk memahami apa yang disimpan, yang dirahasiakan oleh Allah berdasarkan konteks bahasa. Wa man jahada, siapa yang bersungguh-sungguh, fa inna ma yujahidu li nafsi, maka kesungguhannya, buah kesungguhannya, hasilnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Kita lihat, yang sungguh-sungguh ibadah, hasilnya untuk dia, bukan untuk orang lain. Yang sungguh-sungguh bekerja, untuk dia, bukan untuk orang lain. Ini sunnatullah. Yang sungguh-sungguh belajar, untuk mahasiswa atau pelajar tersebut, bukan untuk orang lain. Allah mengingatkan bahwa semua manusia dinilainya, dihitungnya, dibalasnya, diberikan surganya, itu bersifat personal, individual, bukan kolektif, bukan kelompok-kelompok, tapi person to person. Ini maha adil. Fulan baik, oke, dia yang mendapatkan. Fulan tidak baik, dia meskipun di tempat yang baik, kalau dia tidak baik, tidak. Tapi bahasa pendidikan nanti berbeda lagi. Kemudian ayat terakhir Allah kemudian menguatkan lagi ayat yang ke-6, wallazina jahadu fina, dengan redaksi jamak. Kalau yang pertama redaksinya waman jahada, siapa? Satu orang yang bersungguh-sungguh, buahnya untuk dirinya. Namun ketika mengakhiri ayat ini, mengakhiri surat ini, karena 69 surat ayat terakhir, wallazina jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang memaksimalkan karunia Allah, orang-orang yang benar-benar menjalankan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan tersebut. Plural jamak menunjukkan bahwa sesungguhnya kesungguhan manusia itu sangat dipengaruhi oleh kesungguhan sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Yang satu sungguh, yang lain sungguh-sungguh. Yang satu malas, yang lain pun begitu. Makanya jangan tanya kenapa ketika khutbah Jumat banyak yang tidur. Karena ada satu yang tidur, Pak. Kalau nggak ada yang tidur, yakin nggak ada yang tidur. Jadi karena ada satu yang tidur, maka yang lain jadi su'ul khuluqi yu'zi, kalau pepatah Arab, bahwa ya keburukan itu biasanya menular. Ini dua ayat yang berbicara tentang konsepsi kesungguhan yang dibalas dengan kesuksesan, masing-masing akan dilihat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kesungguhan, berpindahlah kepada sebuah kepastian yang bernama kematian. Bahasanya yang pertama ayat ke-6, man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, bukan mengharapkan kematian. Karena tidak boleh kita mengharapkan kematian. Dalam hadis muttafaqun alaih disebutkan, la tatamannau al-mauta, jangan kalian mengharapkan mati. Ini ada orang yang suntuk, masalah bertubi-tubi, utang banyak, kemudian ia ingin bunuh diri. Itu sesuatu yang dikategorikan dosa besar. Jangankan bunuh diri, berharap saja, menghayal mati saja nggak boleh. Kayaknya besok mendingan saya mati, nggak boleh. Berhayal saja, bermimpi pengen mati saja nggak boleh. Mengharapkan kematian tidak boleh. Maka bahasanya bukan mengharapkan kematian, mengharapkan pertemuan dengan Allah. Beda. Kalau pertemuan dengan Allah adalah kemuliaan, berarti
orang ini baik, meninggalnya sesuai dengan ketentuan Allah, bukan dipaksakan. Orang ini berarti siap menghadap Allah dengan amal solehnya. Tapi kalau kematian, semua sama. Bedanya orang yang menginginkan pertemuan dengan Allah itu baik. Tapi yang mengharapkan kematian belum tentu baik, bahkan dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah gunakan juga redaksi tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ternyata kata para ulama psikologi, mati itu ada rasanya. Seperti hidup ini juga berasa macam-macam. Jangan tanya saat ruh dicabut itu perasaannya, Masya Allah sakitnya luar biasa. Seperti orang yang dihunus dengan bambu yang sangat runcing, yang lancip. Kemudian dibolak-balik, ditarik ulur. Begitulah sakitnya orang yang dicabut ruhnya oleh malaikat pencabut nyawa. Jangan tanya, termasuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Jadi mati ada rasanya, bukan hanya yang lain. Ya, kalau hidup jelaslah rasanya macam-macam. Mati saja ada rasanya. Makanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan, ya Allah ringankan. Kalau itu sakit, jangan sakit yang besar, yang berat. Kalau itu memang menyakitkan, mohon agar kesakitan itu diringankan oleh Allah. Maka ada yang dicabut dengan keras, ada yang dicabut dengan perlahan-lahan. Berarti ada rasa. Kita nggak pernah melihat, selalu kalau disebut telah meninggal dengan tenang. Iya, itu kan bahasa manusia, Pak. Sesuatu yang gaib, kita nggak tahu. Tapi ini bahasa Allah dan tidak ada yang mengalahkan bahasa Allah. Setiap yang bernyawa merasakan. Kenapa merasakan? Memang ada rasa sakit yang sangat tinggi. Begitulah Allah memerintahkan malaikatnya membagi manusia dua kelompok. Ada yang dicabut dengan sekeras-kerasnya, ada yang dicabut dengan perlahan-lahan sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang ketiga, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini surat Al-Ankabut juga membahas kisah para nabi, tapi perspektifnya berbeda. Kalau kisah di surat Al-Qasas lebih banyak, di surat yang lain Al-Anbiya juga ada, Al-Baqarah juga ada. Tapi kita bicara perspektif. Perspektifnya ini Masya Allah, kisah Nabi Nuh yang disebut oleh Allah hidupnya berdakwah selama 950 tahun lebih. 1000 dikurang 50. Alfasanatin illa khamsina saya berpikir, wallahu a'lam, gimana ya ngatur usia 950 tahun? Kita ngatur usia 50 tahun aja berat banget, Pak. Betul. Kira-kira ini alokasi 950 tahun ini untuk apa? Bingung juga, Pak. Kita dialokasi oleh Allah 60-70. Kadang sulit juga, Pak, mengatur usia ini. Ini 10 menit untuk ini, 10 jam untuk ini. Sulit, Pak. Ini dikasih 950 tahun. Kalau saya dikasih itu juga bingung, Pak. Saya alokasikan apa waktu yang sangat panjang ini? Karena sulit bagi kita. Jangan-jangan yang paling banyak kemaksiatan. Nabi Nuh dijamin oleh Allah dengan usianya 1000 tahun lebih. Allah perkuat Nabi Nuh 950 tahun. Alokasi waktunya untuk beribadah. Kalau kita dikasih 1000 tahun, untuk apa, Pak? Untuk jalan-jalan lah, lumayan 1000 tahun. Nggak mudah. Ini para ulama memikirkan gimana Nabi Nuh dikasih usia sekian panjangnya, tapi Allah jamin semuanya clear, gitu ya. 950 tahun, intinya kebaikan semua. Lah kita yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun aja belum tentu kita mampu memanagenya. Tapi enak, tapi lucu. Kita minta umur panjang. Padahal repot, Pak, umur panjang 100 tahun kan dihitungnya 100, 60 tahun dihitung 60, 100. Kalau memanajenya bagus, aman. Ini memanajkan tidak mudah. Untuk tidur berapa tahun dihitung lagi, Pak. Untuk makan berapa puluh tahun.
Untuk maksiat berapa puluh? Untuk kerja cuman berapa tahun? Untuk ibadah cuman berapa? Clear. Nabi Nuh dijamin oleh Allah sampai diabadikan. Ini istimewa. Perspektifnya Nabi Nuh ini diberikan kemampuan oleh Allah dengan usia yang panjang. Ternyata alokasinya tepat. Wallahu alam. Ini inspirasi bagi kita semuanya. Nabi Ibrahim kisahnya adalah ini adalah kaum yang kita tahu. Paganisme itu menjadi catatan terbesar dari kaum Nabi Nuh. Karena Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya monoteisme. Abu Tauhid, bapaknya Tauhid yang banyak kisahnya di dalam Al-Quran. Nabi Lut, ini biasa perilaku homonya Allah kembali ingatkan bahwa itulah catatan yang pernah ada pada kaum Nabi Lut. Kemudian kisah Nabi Syuaib yang dikenal adalah kecurangannya dalam timbangan. Ini masyarakat ini hebat. Kaum Nabi Syuaib, pedagang, pebisnis, pengusaha, levelnya level tinggi. Namun catatan yang Allah catat, mereka ini kerap melakukan kecurangan dengan berbagai jenis dan kadarnya yang tidak disebutkan oleh Allah. Karena ini masa dulu, ya masa sekarang lebih lagi ya, teknologi bisa mengubah segala-galanya. Begitulah. Ini karakter saja yang Allah ingin sampaikan. Namun implementasinya inilah ilmu pengetahuan. Kita kembangkan dalam arti yang positif. Memaknai ayat-ayat Al-Quran. Perspektif masing-masing era, masing-masing zaman. Dan itulah tadabbur dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak berhenti pada masa lalu aja begini udah berhenti. Tidak. Bagaimana masa lalu yang seperti ini, masa sekarang dan masa yang akan datang bisa kita prediksi. Bagaimana kira-kira manusia mengakali gitu ya. Yang dulu aja begitu pengakalannya. Ya sekarang pengakalan. Nanti pengakalannya wallahu a'lam. Begitulah indikasi yang Allah sebutkan tentang sahabat, tentang nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ayat 45 tentang fungsi dari solat. Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar wala zikrullahi akbar. Subhanallah, ini catatannya lebih banyak. Bahwa salah satu fungsi dari sholat, tujuan asas dari sholat adalah mencegah pelakunya dari perilaku keji dan mungkar. Sampai disebutkan dalam hadis, malam tanhahu sholatu anil fahsyai wal munkar fala sholata lahu. Kalau sholatnya belum ya mencegah pelakunya dari perilaku keji dan mungkar, maka seolah-olah tidak ada sholatnya. Cuman dalam kaidah usul fikih, al-baro'ah minazimah, cuman menggugurkan kewajiban. Wallahualam, apakah sholat kita baru sekedar menggugurkan kewajiban atau sudah masuk pada inti dari salah satu fungsi? Karena nanti di surat Toha juga ada di ayat yang lain apa-apa fungsi dari sholat. Tapi salah satu fungsinya dan ini yang terbesar, bagaimana sholat itu membuat manusia jauh lebih baik. Apa catatannya? Ayat ini kan bicara masa lalu, tapi kita kaitkan dengan bicara sekarang. Ternyata Abu Bakar, Umar, Utsman, terus tabi'in, tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Malik, terus berikutnya. Subhanallah, mereka itu yang sholatnya bagus, ternyata akhlaknya mulia juga. Jadi nggak salah ayat ini. Ayat ini pernah dibuktikan. Sekian juta tahun, ya kalau kita bahasakan. Yang sudah dibuktikan sekian ribu tahun. Semuanya Rasul clear, sholatnya terbaik, ternyata akhlaknya mulia. Abu Bakar clear, sholatnya bagus, ternyata akhlaknya bagus, perilakunya mulia. Utsman terus, sampai Imam Syafi'i terus, sampai Imam Nawawi terus, sampai sekarang. Ini tidak mungkin salah Allah mengatakan sholat itu. Ini pakai makrifat ya, inna sholata, menunjukkan umum semua jenis sholat. Mau sholat sunnah, mau sholat wajib, sholat idul adha, sholat idul fitri. Ini sesungguhnya adalah piranti dari Allah, alat dari Allah bagaimana menjadi ya benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi catatan Imam Ibnu Asyur menarik, Bapak Ibu, At-Tahrir wa Tarwih mengatakan kalau sholatnya yang kesekian belum juga berpengaruh, maka mudah-mudahan nanti di sholatnya yang kesekian. Kalau enggak berpengaruh, mudah-mudahan di akhir sholatnya. Kalau enggak juga memang enggak ngaruh, memang enggak ngepek kalau orang sekarang. Kalau baru 10 kali sholat, 100 kali sholat, belum pengaruh, kata beliau masih kita tunggu. Ada nggak pengaruh berikutnya? Enggak juga, ya kita tunggu lagi. Tapi kalau di akhir sholatnya saja tidak berpengaruh, maka yang salah bukan sholatnya. Memang manusianya nggak ngepek.
Ibarat orang kuliah udah 6 tahun, nggak bisa juga bahasa Arab. Padahal kuliahnya di Arab. Oh, ternyata temennya orang Indonesia juga. Ngobrol bahasa Indonesia. Saya 6 tahun Ustaz di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Yang salah bukan Arabnya, yang salah udah lama di Amerika 5 tahun, nggak bisa juga bahasa Inggris. Ini yang salah siapanya? Seperti itulah. Inilah kenapa kemudian sholat paling banyak kita lakukan, paling kerap kita jalankan, banyak waktu-waktu kita untuk menunaikan ibadah sholat. Yakinlah ini benteng pertahanan yang kukuh insya Allah untuk kita mampu menghindari perilaku keji dan mungkar seperti yang diisyaratkan, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Jazakumullah khair atas kebersamaan kita dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini alat Allah, ini media dari Allah untuk kita menjadikan catatan-catatan kehidupan kita, catatan kebaikan, catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.